Shalom keluarga damai. Dalam setiap penderitaan, seperti apapun kondisi atau keadaan yang sedang kita hadapi, selalu akan ada pilihan di dalam kita meresponnya. Nah, kesempatan ini kita akan bersama belajar dan mencari kehendak Allah. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, sungguh indah perjalanan hidup kami ya Tuhan, karena kami tahu Engkau senantiasa memegang erat tangan kami. Berkati kami Tuhan di dalam perenungan firman-Mu. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 7-12. Saya akan membacakan sampai ayat 11. Di sini LAI memberi judul Bersabar dalam Penderitaan. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungguh-sungguh dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Keluarga damai, pernahkah mengalami penderitaan? Dalam kehidupan kita mungkin pernah ya berada di satu titik yang membuat kita menderita. Kehilangan pekerjaan, orang yang dikasih, penyakit, pengkhianatan, kesendirian, konflik, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama belajar bagaimana sikap yang benar menurut firman Tuhan di dalam kita merespon penderitaan itu. Ada 5 sikap yang bisa kita renungkan bersama berdasarkan firman hari ini. Yang pertama adalah sabar yang diwujudkan dalam kerja. Ayat 7a firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar. Pesan menanti dan sabar itu mengandung nuansa tetap bekerja. Jadi, selama para petani tersebut menunggu, mereka tetap bekerja dan mengolah tanah. Oleh sebab itu, kesabaran dalam pergumulan bukanlah suatu tindakan yang pasif, tapi aktif. Mereka tidak hanya berdiam, tetapi juga terus mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka. Demikian juga dengan kita. Bersabar dalam penderitaan itu artinya sabar secara aktif. Kita teguhkan iman dengan tetap mengerjakan tugas, peran, dan tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, sabar dalam keteguhan hati. Ayat 8a firman Tuhan, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Sabar di sini maksudnya, meskipun saat ini mungkin kita belum melihat sebuah jalan keluar, tapi bukan berarti jalan itu tidak ada. Yosua 1 ayat 9 Tuhan berfirman, tidakkah aku perintahkan kepadamu, kuatkanlah dan beranikanlah dirimu. Jangan gentar, jangan takut, karena Tuhan Allahmu akan selalu menyertai kemanapun engkau pergi. Keluarga damai, mari kita miliki keteguhan hati, yaitu yakin dan percaya bahwa Allah adalah penyelamat. Allah adalah sumber kekuatan kita dan perisai yang melindungi kita. Kemudian yang ketiga, sabar dan tanpa bersungut-sungut. Ayat 9 firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Dalam ayat ini, kesabaran dipraktekkan dalam bentuk untuk tidak bersungut-sungut dan tidak saling mempersalahkan. Memang, dalam penderitaan, orang percaya masih diberikan ruang untuk mengadu atau berkeluh kesah pada Tuhan, seperti yang sering dilakukan oleh para pemazmur. Namun di sini kita dilarang untuk bersungut-sungut dan saling menghakimi satu dengan yang lain. Karena selain ini respon yang negatif ya terhadap penderitaan, hal ini juga membuat hati kita itu tidak tenang gitu. Di sisi lain, hal ini tentu akan memperumit masalah dan akan cenderung menghancurkan, bukannya membangun dan meringankan penderitaan. Sikap bersungut-sungut dan saling mempersalahkan haruslah kita hindari saat kita sedang menghadapi penderitaan. Yang keempat, sabar dengan meyakini kepedulian Tuhan.
Ayat 10a firman Tuhan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi. Hampir seluruh nabi Tuhan menghadapi pergumulan dan penderitaan yang hebat. Mereka semua berjuang, bertahan, dan bersabar dalam penderitaan selama mereka melakukan panggilan Allah dalam hidup mereka. Keteladanan dari mereka adalah mereka begitu sabar dan yakin bahwa Tuhan peduli ketika mereka menghadapi penderitaan. Banyak sekali kisah nabi, tapi saya akan membagikan satu contoh, yaitu Nabi Elia. Elia menyampaikan pesan Tuhan bahwa hujan tidak turun selama 3 tahun. Namun Allah memeliharanya di tepi sungai Kerit melalui burung gagak. Selanjutnya, dia pun harus menghadapi Nabi Baal. Tapi pada waktunya, Allah memberikan kemenangan kepada Elia atas nabi-nabi Baal. Bahkan Elia diancam hendak dibunuh Isabel untuk membalas dendam kematian nabi-nabi Baal. Elia lari ke gurun dan akhirnya bersembunyi di goa. Justru di sana dia berjumpa dengan Tuhan dalam angin sepoi-sepoi. Di akhir hidupnya, ia terangkat ke surga dengan mengendarai kereta kuda berapi. Keluarga damai, di tengah pergumulan, mari kita bersabar dan yakin teguh bahwa Allah peduli dan akan memberikan pertolongan tepat sesuai waktu Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah tahan uji. Ayat 11 firman Tuhan, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di Yakobus 5 ayat 11 ini disebutkan nama Ayub. Apa sih yang menjadi kelebihan atau yang bisa kita pelajari dari endurance Ayub? Buku di Alkitab yang mengisahkan tentang penderitaan yang kompleks dari fisik maupun psikis adalah kitab Ayub ini. Saya teringat filosofi kehidupan Ayub. Begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan percaya kepada Ayub untuk melewati masa sulit ini. Ayub yang dari kaya raya jadi miskin sekali, kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Ayub tak menyerah, namun dalam titik terendahnya tetap teguh dan memegang erat iman kepada Allah. Ayub, salah satu tokoh Alkitab yang memberikan teladan, ketekunan, dan ketabahan dalam penderitaan. Kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Namun, di ayat 11 ini, Allah juga memberikan janji bagi mereka yang teguh berdiri hingga akhir, tidak akan kehilangan upah mereka. Dan Allah di sini telah membuktikannya kepada para nabi dan Ayub. Sebagai orang Kristen yang bergumul dalam penderitaan, kita perlu memiliki pengharapan akan sesuatu yang akan kita terima di akhir nanti. Namun juga, kita harus melihat bahwa penderitaan itu akan menghasilkan ketekunan dan kedewasaan. Keluarga damai, Yesus adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia, telah memberikan pelajaran tentang penderitaan sebagaimana yang dialaminya semenjak usia kanak-kanak hingga kematiannya. Yesus mengalami kesulitan, kesalahpahaman, gosip, fitnah, penolakan, penghinaan, pengkhianatan, korban hoaks, mengalami malam yang depresi, dan mengalami penyiksaan. Tapi, Sang Guru tidak hanya mengajarkan pesan abadi yang berharga tentang kasih dan kesabaran, namun juga tetap menjalani penderitaan tersebut dengan ketaatan. Keluarga damai yang terkasih, saat ini kita sedang memasuki gelombang kedua pandemi COVID-19. Mungkin saat ini kita sedang mengalami penderitaan, bahkan mungkin cukup berat. Namun biarlah ini semakin memurnikan iman kita kepada Tuhan, bahwa hidup tidak bergantung keadaan, melainkan dari berkat yang sudah Tuhan anugerahkan. Biarlah Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesabaran atas kita. Dan biarlah penderitaan ini semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Keluarga damai, penderitaan datang dengan tujuan ilahi, sehingga sabar dalam penderitaan menjadi sebuah karakter ilahi. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Juru Selamat kami, pegang erat tangan kami ya Tuhan. Pimpin kami dalam menghadapi pandemi dan penderitaan kami. Segelap apapun jalan yang kami tempuh, kami percaya
hanya bersama-Mu saja jiwa kami cerah, karena Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.